Oke, halo semua. Oke, suara aku ada ya, teman-teman ya, aman ya. Aman Kak. Berhubung mungkin udah pukul 19.20, jadi aku coba buka ya pertemuan kita malam ini dengan pantun. Menembak serangga pakai ketapel, sambil makan buah delima. Selamat datang teman-teman SWL, yuk kita belajar bersama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, pertama terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir ya di pertemuan pertama kita belajar bareng dengan SWL gitu ya teman-teman ya. Berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh tutor kita yang sangat kece. Oke, mungkin pertama aku mau coba perkenalkan diri ya teman-teman. Jadi nama aku, salam kenal, nama aku Ardani. Teman-teman juga mungkin udah tahu ya di grup dan aku sekarang lagi kuliah S2 di IPB University jurusan Statistika Sains Data dan kemarin S1-nya aku di UPI jurusan Matematika. Mungkin teman-teman di sini ada nggak nih yang cita-citanya pengen masuk di UPI ataupun pengen masuk di IPB nih? Aku pengen tahu deh. Coba teman-teman ceritakan gitu di grup siapa nih yang kira-kira pengen masuk ke kampus tersebut. Ada nggak? Ada. Oke, satu orang. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, mungkin aku mau IPB. Oke, ada Kak. Ada, aku mau IPB. Oke, siap. Nah, oke, semoga teman-teman gitu ya tercapai gitu ya cita-cita kampus yang pengen teman-teman pengen gitu dan oleh karena itu ya dengan hari ini teman-teman kita belajar bareng gitu ya materi terkait SNBT dengan harapan teman-teman bisa gitu ya masuk ke kampus yang teman-teman inginkan nantinya. Nah, mungkin sambil apa ya cek sound gitu ya, cek ombak. Teman-teman aku pengen tahu deh dari mana aja nih. Boleh dong ketik di kolom chat dari mana aja. Dari Bogor. Oke, kita tetangga berarti ya. Medan, Bandung, Tangsel, Depok, Sukabumi, Lamongan, Tangerang, Riau. Oke, lumayan. Ada yang dari Kalimantan, oh Palembang, salam ya, Wong kita Galo. Terus Aceh, Kalimantan gitu ada nggak dari Sulawesi ataupun dari Papua gitu teman-teman? Banyumas, dari Jakarta ke UI berapa? Pantun kayak ini. Oke oke, terima kasih ya. Berarti keren banget nih antusiasnya eh, teman-teman SWL ternyata ada dari Sabang gitu ya, dan harapannya bisa sampai Merauke juga gitu. Jadi keren banget nih gitu ya antusias teman-teman semua. Oke, mungkin cukup ya terkait sesi awal kita dan selanjutnya kita coba masuk ke sesi selanjutnya, yaitu aku mau coba jelaskan lagi nih teman-teman secara detail terkait teknis pelaksanaan SWL itu apa. Nah, teman-teman juga mungkin udah di-share ya di grup ya terkait juklaknya gitu. Dan sekarang aku pengen coba jelaskan kembali. Sebentar ya, aku izin share screen. Nah, teman-teman, aku udah share screen ya. Apakah udah kelihatan? Udah, Kak. Sudah Kak. Kelihatan, Kak. Oke, mantap. Nah, jadi ini merupakan petunjuk pelaksanaan Study with Labib Spesial SNBT tahun 2024. Nah, mungkin sekilas aku pengen jelasin bahwa Labib itu panjangnya Labib Edu Privat merupakan lembaga atau institusi yang memfasilitasi siswa mendapatkan bimbingan belajar secara privat dengan tutor muda berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Nah, di sini teman-teman
kita punya salah satu program andalan ya yang biasa kita lakukan dan ini tuh merupakan kedua kalinya karena kemarin juga kita mengadakan SWL namun spesial Hari Merdeka. Nah, di sini adalah SWL spesial SNBT teman-teman yang merupakan salah satu program labib yang diselenggarakan secara gratis dan tidak dipungut biaya. Nah, tujuan dan manfaatnya mungkin teman-teman bisa baca. Yang utamanya adalah kita di sini bertujuan untuk membantu siswa-siswi Indonesia dalam persiapan materi menghadapi SNBT 2024. Karena nggak terasa lagi teman-teman ya, nanti SNBT udah mulai nih di bulan April. Jadi harapannya dari sekarang teman-teman bisa persiapkan itu. Nah, kemudian untuk waktu kegiatannya, tanggalnya dimulai dari tanggal 4 sampai 20 Januari tahun 2024, yang mana live kelasnya kita mulai setiap hari Kamis, teman-teman. Nah, ini hari pertama kita live kelas pada pukul 19.30 sampai 21.15 WIB. Nah, tempat kegiatannya yaitu Zoom meeting untuk live kelas dan juga WhatsApp group untuk kita diskusi nantinya. Selanjutnya, sasaran kita adalah siswa-siswi kelas 11 dan 12. Namun, teman-teman yang mungkin masih kelas 10 ataupun yang gap year juga dibolehkan ikut ya, teman-teman. Jadi, nggak hanya teman-teman untuk kelas 11 dan juga teman kelas 12. Nah, selanjutnya, informasi umum bahwa SWL ini disingkat sebagai SWL ya, Studi with Labib gitu ya, diselenggarakan oleh Labib Edu Privat via Zoom setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai jam 9.15. Nah, terdapat 3 kali pertemuan teman-teman. Jadi yang pertama itu tanggal 4 Januari ya hari ini. Nanti kita akan bahas terkait ciri bilangan habis dibagi. Nah, kemudian kedua itu tanggal 11 Januari berkaitan dengan faktor prima dan juga faktor positif. Dan yang terakhir itu tanggal 18 Januari membahas terkait latihan soal pengetahuan kuantitatif. Lalu yang ketiga, nanti teman-teman pun bakal dapat penugasan ya, yaitu menyelesaikan 4 soal SNBT pengetahuan kuantitatif yang mana akan di-share di grup berupa link di form pada hari Jumat malam dan teman-teman dapat kerjakan hingga hari Selasa pukul 8 malam ya. Nah, soal ini bisa saja tidak berkaitan langsung dengan materi live class. Tujuannya buat apa? Karena tujuan ini melatih untuk teman-teman bisa belajar mandiri nih, serta kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, soalnya pun teman-teman bisa bahas bersama nanti di grup, ataupun misalkan terdapat kesulitan, teman-teman bisa bahas aja di grup, ataupun bersama guru, ataupun secara mandiri. Nah, pembahasannya nanti akan kita kirimkan pada hari Rabunya. Nah, teman-teman nanti nggak perlu khawatir ya, karena nanti bakal ada pembahasan juga di hari Rabunya, dikirimkan juga melalui grup. Lalu, yang keempat, peserta akan mendapatkan PPT materi dan juga recording live class. Tapi di sini aku harapkan ya, teman-teman semua bisa hadir di Zoom. Karena kenapa? Karena tujuannya biar kita bisa lebih enak nih berinteraksinya gitu. Jadi harapannya teman-teman hadir sampai pertemuan ketiga Zoom-nya gitu ya, stay gitu ya dari pertemuan pertama. Jadi teman-teman diharapkan bisa hadir. Yang kelima, terdapat juga istilahnya itu Starlab Challenge-nya. Di sini untuk turut interaktif dalam rangkaian SWL dan membiasakan belajar materi SNBT. Nah, apa sih Starlab Challenge ini? Nanti bakal aku jelaskan secara detail ya. Nah, kemudian yang terakhir, terdapat penutupan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2024 yang dalam rangkaiannya acaranya terdapat pengumuman pemenang Starlab Challenge. Jadi nanti teman-teman pun selain ada live class, nah jangan lupa juga pada hadir di acara penutupan pada tanggal 20 Januari 2024 ya teman-teman, karena di sana bakal ada seru-seruan lah intinya. Oke. Nah, kemudian teman-teman mungkin nanya ya, apa tadi ya Startup Challenge itu? Jadi Startup Challenge itu adalah tantangan berhadiah yang akan diberikan Labib kepada peserta yang aktif nih dalam rangkaian kegiatan SWL spesial SNBT 2024. Nah, kira-kira gimana nih Kak penilaiannya? Nah, di sini ada 4 ya poin penilaiannya. Pertama, Tiffan di kelas seperti bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman nanti misalkan ada pertanyaan nih, langsung aja sampaikan. Ataupun nanti ketika tutor bertanya, teman-teman boleh menjawab. Karena bobotnya besar teman-teman ya, 40%. Kemudian yang kedua, membuat story Instagram sekreatif mungkin yang mengcapture keseruan SWL Special SNBT ini di setiap pertemuannya. Nah, nanti teman-teman
diharapkan ya kalau bisa gitu ya. Teman-teman boleh nih misalkan pengen bikin SG nih, lagi belajar nih sama Labib itu boleh banget. Nah, jangan lupa ketika teman-teman bikin SG boleh nih ceritakan apa aja yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti SPL dan teman-teman juga bisa tag IG Labib ataupun tutornya. Oke. Nah, yang ketiga, mengerjakan penugasan latihan soal SNBT yang diberikan 1 kali selama sepekan. Dan yang terakhir, engage sebanyak-banyaknya di Instagram Labib seperti like, komen, dan juga share. Jadi teman-teman perhatikan ya, ini penilaian yang bakal kita lihat nantinya untuk siapa saja yang bisa mendapatkan hadiah buat Starlab Challenge nanti. Nah, terakhir, terdapat 3 peserta pemenang utama dan 17 pemenang lainnya dari Startup Challenge yang akan mendapatkan hadiah uang tunai, teman-teman. Dan juga voucher diskon belajar di Labib sebesar kurang lebih totalnya adalah Rp500.000. Oke, mungkin segitu ya terkait challenge. Nah, selanjutnya untuk tata tertib, pertama, setiap peserta menyiapkan diri untuk belajar dan berbagi pengalaman ya. Yang kedua, peserta juga aktif, diharapkan aktif dan juga berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti program yang dirancang dalam SWL ini. Nah, yang ketiga, peserta juga diharapkan menggunakan nama lengkap ya pada Zoom-nya, karena nanti bakal ada penilaian nih dari tim kita gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa menggunakan nama lengkap. Yang keempat, peserta saling menjaga perkataan, perbuatan, dan poin penting juga bahwa tidak boleh membagikan informasi atau broadcast dalam bentuk apapun di WA Group, kecuali informasi seputar SNBT, tryout juga, ataupun sejenisnya. Karena diharapkan kita bisa, apa ya, biar lebih bisa hikmat dan juga bisa fokus ya teman-teman ya nanti di grupnya. Dan yang terakhir adalah peserta diharapkan kondusif dan tidak meninggalkan room Zoom sampai acara selesai. Oke, mungkin teman-teman sekian ya terkait penjelasan secara detail apa sih itu SWL. Oke, nah selanjutnya langsung aja ya teman-teman kita mungkin bisa masuk ke sesi pematerian. Tapi mungkin sebelum itu dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya nih atau kurang paham terkait teknis tadi yang udah aku jelaskan. Kalau misalkan ada, teman-teman boleh sampaikan aja ya di kolom chat. Apa udah Eh, cukup? Ya, gimana? sebelum aku kan baru masuk grup nih. Aku pengen boleh minta juknisnya lagi ya. Sorry ya, aku belum bisa on cam. Paling malaman aku bisa on cam. Thank you. Oh, oh, oke, siap. Oke Kak, nanti dari tim panitia bakal share lagi nih ya terkait Juklak di grup. Oke, yang lain teman-teman ada gak nih pertanyaan ataupun komentar terkait Juklak ataupun kepo lagi terkait challenge-nya ataupun tata tertibnya segala macam? Cukup ya? Cukup, Kak. Oke, cukup Kak. Oke, aman, aman, aman. Sip, 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 sip. Oke, sip. Oleh karena itu mungkin karena udah cukup ya teman-teman. Aku mau coba spill nih terkait pemateri kita hari ini ya, tutor kita gitu ya, yang begitu kece, yaitu hari ini eh, kita akan membahas terkait ciri bilangan yang habis dibagi yang akan dibahas oleh tutor kita, Kak Dandi Ramadan. Nah, teman-teman boleh tahu bahwa Kak Dandi Ramadan ini merupakan guru ya di SMP 2 Cimahi. Kemudian juga merupakan tutor UTBK dari tahun 2019, tutor Olimpiade Matematika, dan juga merupakan CEO dari Labib Edu Privat. Oke, mungkin Kak Dandi bisa say hi. Yo, halo teman-teman. Oke, mungkin Kak Dandi aku pengen tahu deh komentarnya. Gimana nih terkait antusias dari teman-teman SWL hari ini? Iya, kalau ngeliat di grup sih rame ya. Udah kenalan juga dan banyak ya dari apa sih namanya dari ada yang dari Makassar, ada yang Tangerang, terus ada yang dari Sumatera juga ya Kalimantan. Dan latar belakangnya pengen masuk kampus impian gitu kan. Banyak juga ya beragam. Tapi satu yang aku yakin ya teman-teman di sini pasti pengen belajar dan mencari teman-teman sefrekuensi dan insya Allah di sini lebih
berusaha untuk mewujudkan itu gitu ya. Berusaha untuk mengadakan hal-hal tersebut. Semoga ini bisa menjadi kebutuhannya buat teman-teman dan bantu gitu, ngebantu belajar, semangat belajar teman-teman semua. Gitu Kak Ardani. Ya, amin amin ya. Semoga kita bisa memberikan manfaat gitu ya, Kak ya, buat Iya. teman-teman kita nantinya yang mau persiapan SNBT ini. Jadi ya, semoga teman-teman nanti ketika pematerian jangan lupa catat nih kira-kira poin-poin yang penting ataupun nantinya bermanfaat. Dan juga nanti teman-teman yang mungkin yang bisa on cam, ya mangga ya bisa on cam gitu karena salah satu tujuannya kita juga bisa kenalan dan juga silaturahmi di sini ya. Oke, mungkin dari Kak Dani udah siap. Insya Allah udah siap. Oke, mungkin kita mulai aja ya teman-teman ya terkait pemateriannya. Yang kemarin bilang di grup katanya malam Jumat nih horor belajar PK gitu. Aku kepo deh kira-kira dari sisi mana sih horornya itu gitu. Oleh karena itu mungkin langsung aja kita sambut Kak Dandi Ramadan. Kepada Kak Dandi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ardani yang udah mempersilahkan dan selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam Malam, keadaan Kak. sehat selalu ya. Selamat selamat malam. Oke, di sini udah ada yang masuk sekolah belum? Udah Belum. ya. Tanggal 8. Udah, Kak. Udah. Oh, ada yang tanggal 8. Iya, Udah, Mas. iya kakak kan dari Tangerang ya. Asal tuh dari Tangerang. Terus ngajar di SMP 2 Cimahi. Kalau SMP 2 Cimahi itu masuknya tanggal 8, 8 Januari. Tapi kalau misalnya di Tangerang, rata-rata sekolahnya masuknya tanggal 3 juga. Dikirain sama kan? Oh, ternyata berbeda ya. Jadi katanya sih tergantung bagi rapotnya kapan. Kalau di Tangerang tuh bagi rapotnya tanggal 15 kalau nggak salah. Jadi masuknya lagi tanggal 3 gitu. Lebih cepat. Dan mengantisipasi nanti bulan Ramadan juga kali ya. Gitu, supaya materi nggak tertinggal jauh. Oke, salam kenal buat teman-teman semua. Senang rasanya ya bisa ketemu tatap maya. Ya, di sini ada Azhar yang on cam. Mantap Azhar. Oke, terus ada teman-teman yang lainnya tadi ada beberapa izin yang nggak bisa pakai virtual background dan lain-lain ya. Ada yang nggak bisa on cam juga. Mangga silahkan disesuaikan. Yang penting senyamannya aja, senikmatnya aja gitu. Senikmatnya boleh sambil buka cemilan, sambil ngopi-ngopi, minum susu, makan teh, minum teh maksudnya itu boleh ya. Boleh banget. Santai aja. Yang penting tetap siapin amunisi kayak gitu. Oke, insya Allah kita di sini akan selama kurang lebih 80 menit ke depan ya. Sampai mungkin selambat-lambatnya nanti 21.30 ya. 21.00 waktu Indonesia Barat. Ini Enggak. bisa tuh hotspot pribadi. Oh Di sini iya. tuh ada lagi. Ih, tadi di gimana ini mau? Oh benar Bisa ada. di jaringan selulernya. Dari mana Zahra? Adanya dari mana? Iya. Aku lewati. Ayo. Gimana Zahra udah ketemu? Udah bisa belum? Udah bisa ya? Oke, silakan dikondisikan ya teman-teman. Boleh on mic. Nanti ketika ingin menjawab atau sebagainya ikut aktif sih harapannya. Tapi ya jangan sampai bocor juga. Dan santai aja ya. Kakak, kakak kayak tadi tuh sebenarnya bukan marah ya, bercanda aja. Oke, ya hari ini insya Allah kita akan belajar terkait dengan ini apa sih namanya materi teori bilangan sebetulnya, yaitu ciri bilangan habis dibagi. Oke, tapi sebelumnya pengen tahu nih siapa yang udah pernah dengar materi ini gitu, atau kebanyakan dari teman-teman udah tahu belum materi ini atau belum gitu. Silakan tulis di kolom chat ya. Mau tahu yang udah boleh ketik udah, yang belum boleh ketik belum. Yang udah familiar atau tahu dengan materi ini. Pernah, pernah, tahu, belum, belum. Kalau mah udah, sudah, sudah belum. Pernah dengar Kak, udah. Oke, ini berarti mayoritas udah ya. Yang habis dibagi 3 gitu Kak. Ya, bilangan sebenarnya banyak ya. Bisa habis dibagi 3, bisa habis dibagi 2, habis dibagi 5 ada ciri-cirinya. Sudah, sudah.
Sudah, oke. Ini kebanyakan udah ya, tapi ada yang belum juga. Oke, mungkin kalau banyak yang udah, ini akan lebih enak gitu ya. Akan lebih enak kita latihannya gitu. Karena di sini banyak banget latihan soal. Tapi buat yang belum, tenang aja. Ini coba kakak sampaikan benar-benar dari awal banget ya. Dari detail kita kulitin satu-satu gitu. Sampai nanti ketemu contoh soal UTBK-nya. Karena kan di web resminya ada ya kalau teman-teman lihat mah. Kayak gitu. Oke, ini PowerPoint kakak udah kelihatan ya? Oke, baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, ini wabarakatuh. selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini adalah materi pertama kita, ya, pertemuan pertama kita dan SOL ya. Tadi udah disampaikan juga oleh Kak Ardani. Udah 2 kali, ini yang kedua kalinya ya. Awal tuh spesial Merdeka dan itu di masa pandemi ya. Kita ingin membantu gitu karena banyak teman-teman yang apa ya kurang terfasilitasi selama pandemi itu. Dan di sini ada lagi spesial SNBT yang pertama kali ya kalau spesial SNBT. Dan di sini banyak rangkaian challenge. Salah satunya Star Lab Challenge. Cuman di sini kakak mau nambahin challenge lagi. Dan ini challenge dari kakak pribadi sih. Nah, ini challenge-nya mengikuti dan menyimak live class SOL dengan baik, gitu ya. Terus membuat Instagram story berisikan kegiatan mengikuti live class SOL, kemudian tulis caption atau kesan mengikuti webinar malam ini atau live class malam ini, dan tag ya, mention akun Labib Edu dan dirama dan di underscore rama itu akun kakak ya. Nggak perlu di follow, tapi kalau mau follow boleh juga. Terus nanti peserta yang terpilih akan mendapatkan 60.000 60.000 untuk 3 pemenang gitu ya, untuk 3 pemenang. Jadi nanti akan diumumkan pukul 10 gitu. Nanti kakak screenshot siapa aja akun pemenangnya, nanti yang disampaikan di grup yang bisa yang dapat, nanti silakan WA kakak supaya buat ngasih e-walletnya atau nomor rekeningnya gitu ya buat ditransfer atau dikirim. Batas uploadnya hari ini pukul 23.59 kayak gitu malam ini. Jadi nanti kalau yang lebih dari ini berarti nggak dicek ya. Nah itu challenge-nya harap bisa meramaikan tadi ya. Cukup tag aja, nggak usah follow kalau kakak mah. Tapi kalau mau follow juga nggak apa-apa. Kita nanti bisa follow-followan. Nah, oke. Sini. Kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Ya, teman-teman. Pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika itu tuh terdiri dari 4 domain materi ya. Kalau kakak nyebutnya domain materi itu 4 domain materi utama. Yang pertama itu aljabar. Nanti dari aljabar ada lagi materinya, misal kayak persamaan garis, terus trigonometri, diferensial, itu ada lagi kayak gitu. Kemudian domain materi yang kedua itu adalah teori bilangan. Terus yang ketiga itu ada kombinatorika, tapi sekarang tuh eh, namanya jadi analisis data dan peluang atau disingkatnya ADP. Yang keempat tuh nanti ada geometri. Geometri ini terkait dengan apa sih namanya bangun datar, bangun ruang, luas daerah, lingkaran, gitu, irisan kerucut. Nah itu semuanya geometri. Kalau aljabar mah kayak persamaan kuadrat dan lain sebagainya. Kalau ADP itu kayak statistika, peluang, banyaknya cara untuk menyusun. Nah, itu ADP ya materinya kayak gitu. Dan yang akan kita pelajari malam ini adalah domain materi teori bilangan. Gitu. Teori bilangan ini semua hal terkait bilangan, dan ini sih kalau kakak perhatiin ya di kurikulum sekolah itu jarang dipelajari gitu. Jarang, paling yang dipelajari itu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Itu pun hanya operasinya aja, nggak sampai sifat-sifat bilangan. Dan ini kita masuk teori bilangan ya. Teori bilangan itu adalah sifat-sifat bilangan nanti. Nah itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar, coba diperhatikan tuh mana yang aljabar, mana yang teori bilangan dan lain sebagainya. Karena sangat kelihatan sekali jenisnya. Nah nanti
penugasan itu kan ada 4 soal. 4 soalnya itu satu-satu. Aljabar 1, teori bilangan 1, ADP 1, sama geometri 1 buat teman-teman latihan. Nah, ini malam hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri bilangan habis dibagi. Tapi sebelum itu, kakak mau nyampein dulu bilangan berbasis 10. Karena bilangan berbasis 10 ini akan sangat akan sangat membantu untuk teman-teman bisa memahami ciri-ciri bilangan habis dibagi gitu ya, khususnya menghadapi soal-soal SNBT. Ini luar biasa ya, teman-teman. Lagi masa-masa SNBP ya, tapi udah curi start buat belajar SNBT. Dan ada yang dari kelas 11, 12, bahkan ada yang dari kelas 10 kalau nggak salah ya. Lihat dari form pendaftaran itu luar biasa, patut diapresiasi. Oke, kita masuk ke bilangan berbasis 10. Nah, ini masuk ke bilangan berbasis 10. Oke, kita belajar dulu. Jadi, dalam sejarah bilangan, itu mula-mula dikenalkan dengan bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Gitu. Jadi, kalau sejarah bilangan bulat, ya, sejarah dalam bilangan, itu tuh kita kenalnya itu 0, sebelah kanan 0 itu nanti disebutnya adalah bilangan bulat positif, ya. Dan sebelah kiri 0 itu nanti bilangan bulat negatif. Nah, ini, awal mula tuh adanya bilangan bulat. Kayak gitu. Nanti dibagi lagi negatif, 0, dan positif. Jadi 0 nih nggak termasuk positif, nggak juga termasuk negatif ya. Kayak gitu. Nah, kalau bilangan bulat positif dan 0, yaitu bilangan satuan, dikenal sebagai angka atau digit. Jadi kalau misal kita punyanya 9, nah 9 ini disebutnya angka atau digit. Yaitu kalau 4 satuan ya, nah itu angka atau digit. Kayak gitu. Nah, kalau gabungan beberapa angka lebih dari 1 dan tidak dimulai dengan tanda 0 ya, tidak dimulai dengan 0, itu dikenalnya sebagai bilangan. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan itu 218, nah ini disebutnya bilangan. Bilangan 218, bukan angka 218, bukan. Kayak gitu. Kalau misalnya 4 sama 9, itu kan satuan. 3 misal, ini disebutnya angka atau digit. Itu bisa juga disebutnya bilangan, cuman nama spesialnya atau sebutan khususnya itu angka atau digit. Kalau 218 itu bilangan. 1032 ini juga bilangan, disebutnya bilangan 1032 kayak gitu. Nah, bilangan yang sering dibahas di sekolah adalah bilangan berbasis 10 yang memuat angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Gitu. Jadi kan nanti di sini ada nilai tempatnya. Ada nilai tempatnya, ini nanti ratusan, terus ini nanti puluhan, ini satuan. Gitu ya. Ratusan, puluhan, satuan. Kalau ini berarti nanti ribuan dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, dibedakan juga ya. Kalau penyebutannya kayak gini nih, ini kan 1032. Angkanya itu ada 1, 0, 3, 2. Ini bisa disebut sebagai bilangan 4 angka atau 4 digit. Atau 4 digit. Kayak gitu. Kalau ini, karena ada 3 angka atau 3 digit, ini disebutnya sebagai bilangan 3 digit atau 3 angka. Biasanya penulisannya dikasih huruf sambung tanda strip gitu ya, karena dari angka ke huruf gitu. Biasanya disambung. Cuman ya kalau nggak disambung nggak jadi masalah, di spasi aja cukup. Kayak gitu. Jadi itu bedanya angka sama digit, penyebutannya. Kalau angka satuan gitu, bilangan satuan ya, bilangan satuan 0 sampai 9 itu disebutnya angka atau digit. Kalau gabungannya, gabungan beberapa angka, itu disebutnya nanti bilangan gitu. Jadi konsepnya bilangan itu yang betul adalah ini, bilangan 1032, bilangan 218 gitu. Ada berapa angka bilangan 1032 ini? Ada 4 angka, yaitu 1, 0, 3, dan 2. Kalau 218 berapa angka? 3 atau 3 digit gitu ya. Jadi nanti akan banyak digunakan konsepnya dalam materi kombinatorika atau materi analisis
data dan peluang. Banyaknya cara untuk menyusun bilangan 3 digit yang kurang dari sekian adalah, nah itu eh, konsepnya ke sana nanti. Nah, tadi ya, yang dikenal itu adalah bilangan eh, berbasis 10. Bilangan berbasis 10. Gitu. Ini kita coba kenalin konsepnya. Yang dimaksud bilangan berbasis 10 itu apa? Kalau kita punya ABC, kalau ada tanda ini ya, garis atas itu artinya dia sebuah bilangan ABC gitu, di mana A ini nanti sebagai ratusan, B ini puluhan, C ini satuan. Gitu ya. Misalkan ABC merupakan bilangan 3 digit. Kalau 3 digit itu artinya ratusan, 4 digit artinya ribuan, dan seterusnya. Maka ABC dapat ditulis menjadi 100A tambah 10B tambah C. Dengan ABC ini adalah bilangan non negatif. Bilangan bulat ya, bilangan bulat non negatif. Ini tuh simbol bilangan bulat. Bilangan bulat non negatif berarti ya dimulainya dari nol ya. Kan non negatif, berarti bukan negatif. Bilangan bulat non negatif itu kan dimulainya bisa 0, 1, 2, 3, sampai 9. Gitu. Atau nanti yang disebutnya tadi itu angka atau digit gitu ya. Nanti bisa diisinya antara 0 sampai 9 aja. Nggak bisa 11, nggak bisa 10, dan seterusnya. Karena kan untuk menyusun ini ya, ABC. Contohnya gimana? Contohnya, gitu ya. Contohnya, kayak misal kita punya 638. Ini yakin sih, teman-teman pasti paham, pasti tahu. 638 itu artinya 600 ditambah 30 ditambah 8. Ya kan ya? Hasilnya jadinya 638 gitu. Nah, ini kenapa bisa dibilang bilangan berbasis 10? Karena kita bisa aja nih munculin angka 10 di sini. 600 itu adalah 6 dikali 10 pangkat 2. 30 itu nanti 3 dikali 10 pangkat 1. 8. 8 itu nanti 8 dikali 10 pangkat 0. Ya. Nah, nanti kalau yang 10-nya pangkat 2 ini nanti disebutnya ratusan. Ratusan. Ini disebutnya puluhan nanti. Ini nanti disebutnya menempati angka satuan. Ya, kalau pangkatnya udah 0, 10-nya. Jadi pasti yakin sih, teman-teman udah paham ini gitu. Cuman eh, ini kayak konsep kecil tapi penting gitu dalam memahami konsep lain dan mengerjakan soal. Misal kita punya 1028. Ya ini kan artinya 1000 ditambah 0 ditambah 20 ditambah 8. Kayak gitu. Nah ini nanti 1 dikali 10 pangkat 3, 0 dikali 10 pangkat 2, terus 2 dikali 10 pangkat 1, ditambah 8 dikali 10 pangkat 0. Kayak gitu. Itu konsep dari bilangan berbasis 10 ya. Salah satu alasannya eh, bisa kita munculin angka 10 di setiap bilangan-bilangan penyusunnya. Ya, di setiap bilangan-bilangan penyusunnya. Cuman ada alasan lain kenapa ini dikatakan berbasis 10, karena ini ya, angka yang digunakannya itu ada 10 angka. Mulai dari 0 sampai 9 itu ada 10 angka. Nanti kalau bilangan biner itu hanya ada 2 angka, yaitu 0 dan 1 aja. Nah, bilangan biner itu nanti dikembangin buat membuat suatu barcode. Kayak gitu. Oke, berarti ini ada pertanyaan dari Alma ya. Berarti pangkat tergantung berapa banyak nilai angka depannya. Iya, betul. Gini ya, mungkin maksudnya berapa banyak angka di depannya. Misal gini ya, ini tuh ada em, katakanlah 4, 3, 5, 7, 8. Lihat aja, di sini kan ke 1. Ya, berarti nanti kan 8 dikali 10 pangkat 0 dimulainya gitu. Terus ini kan 70, berarti 7 dikali 10 pangkat 1. Terus 500, berarti 5 kali 10 pangkat 2. 3000, berarti 3 kali 10 pangkat 3. Dan 40.000 ya, 4 dikali 10 pangkat 4. Kayak gitu. Gitu bukan maksud Alma yang ditanyain? Iya,
Iya gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita kekecoh gitu, patokannya nilai yang ada di belakangnya ada berapa gitu. Iya. Gitu kan. Mm-mm. Sip. Ya gitu ya. Jadi tinggal diurutin aja. Makin kalau dari kiri berarti dari yang terbesar sampai yang terkecil. Gini ya kalau iya kayak gitu. Em, ada yang nanya juga dari Nisa, Kak, untuk penjabaran jawaban pangkatnya harus ditulis juga Kak, termasuk pangkat nol. Ini konsep ya. Kenapa bilangan ini dikatakan berbasis 10 gitu. Tapi kalau misalnya pangkat nol, pangkat satu itu kan biasanya nggak usah ditulis ya. Jadi kalau misalnya ini mau ditulis dalam bentuk 1 kali 10 pangkat 3 ditambah 0 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 ditambah 8 ini udah cukup kayak gitu. Terus kemudian perhatikan em, kalau 0 dikali berapapun kan hasilnya pasti 0 gitu ya. Jadi ini kalau mau ditulis juga bisa diabaikan. Jadinya penulisannya itu menjadi 1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 kali 10 ditambah 8. Nah ini bisa kayak gitu. Nah ini adalah konsep bilangan berbasis 10. Oke, sebelum dilanjut ke contoh soal, ada yang mau ditanyain? Tidak Kak, cukup mengerti. Cukup ya. Oke, sip. Nah, coba contoh soal. Mau dicoba atau langsung dibahas? Kayaknya dicoba 2 menit coba ya. Kusmilawati, berarti nolnya nggak pakai ya, Kak? Ya, nol kan dia netral ya. Bisa dikatakan nilainya nol gitu. Berarti ya bisa diabaikan. Karena berapapun dikalikan nol ya hasilnya nol. Coba nih, jika P, Q, R adalah angka-angka dari suatu bilangan dan 100P ditambah 10Q ditambah R dikali P tambah Q tambah R sama dengan 2008, maka nilai Q yang mungkin adalah, oke, ditanya nilai Q ya. Berarti Q ini nanti bisa sebuah angka ya. 1, 2, 3, 5 gitu. Ada yang mencoba atau kita bahas? Udah 2 menit. Ini kalau on cam biasanya kakak ngeliat sih. Oh ini lagi berusaha. Emang nggak ya dicoba lagi. Nanti kalau yang udah ketemu bisa diketik jawabannya kayak Alma tuh. 2,3, 8,0. Oke ya, kita coba kerjain ya. Ini masih mikir. Oke, emang nggak yang masih mau ngerjain silakan. Ini kita jawab. Nah oke, pertama kita pahami dulu ya. Kita pahami soalnya satu-satu. Yang dimaksud dari ini itu artinya apa? Aljabar. Aljabar. Siap. Aljabar. Makasih. Ini ada yang jawab ya. Nol. Oke, Anissa nol, Asifa nol. Wih, udah ada 2 orang yang menjawab nol. Apakah betul atau salah gitu kan? Coba kita bahas ya. Oke, sini perhatikan. 100P ditambah 10Q ditambah R dikali P tambah Q tambah R itu sama dengan 2008. Artinya apa? Artinya kita punya 2 buah bilangan. Ya, katakanlah ini bilangan A yang jika dikalikan dengan bilangan B, ini hasilnya adalah 2008.
Bilangan A kali bilangan B hasilnya adalah 2008. Nah, sekarang perhatikan bahwa kan, A nih bilangan berapa kira-kira? Ribuan, ratusan, puluhan, atau berapa? Ratusan nggak? Ratusan. Ratusan. Kenapa Ratusan. ratusan? Kenapa Karena ratusan? Karena basis terbesarnya 10,2. Ah, good. Karena basis terbesarnya 10,2 atau 100 ya. Nah, ini A adalah bilangan ratusan. Ya, kalau B kira-kira bilangan apa? B ini bisa ratusan, nggak bisa. Puluhan. Bisa puluhan atau satuan. Benar nggak? Tergantung nilai P, Q, sama R-nya. Kalau misalnya nanti di sini P-nya 2, berarti kan nanti jadi 200 ya. Iya, jadi 200. Terus kalau Q-nya 1, R-nya 3, nanti kan 2 tambah 1 tambah 3. Oh, satuan. Kalau P-nya 8, Q-nya 4, R-nya 3, 8 tambah 4, 12 tambah 3, 15. Oh, jadinya nanti puluhan. Gitu. Jadi, P tambah Q tambah R ini kita belum tahu. Tapi yang jelas antara satuan atau puluhan. Nah, oke. Idenya berarti kita cari dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya adalah 2008. Yang mana bilangan satunya itu adalah ratusan dan bilangan yang lainnya itu bisa satuan atau puluhan. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita bisa faktorisasi prima buat pohon faktor ya. Dari 2008. 2008 bagi 2, 1004. Bagi 2, 502. Benar ya? Bagi 2, 251. 25, 6. 251, betul. 251. Nah, artinya kan gini ya. 2008 itu bisa diubah menjadi 2 dikali 1004. Atau 4 nih ya, dikali 502. Atau 2 kali 2 kali 2, 8 dikali 251. Bener nggak? Bener ya? Oke, sekarang pertanyaannya, kalau yang ini 2 dikali 1008, memenuhi nggak bentuk ini? Enggak. Nggak. Kenapa? Karena dia 1004. Karena dia 1004. Betul. Bukan Ini ratusan. ribuan, sedangkan yang diminta adalah ratusan. Ratusan. Kalau yang ini memenuhi nggak? Memenuhi. 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 Oke, good. Ini memenuhi. Kalau ini Memenuhi juga. Memenuhi. juga. Memenuhi juga. Oke, sekarang berarti kita cek yang kira-kira akan memenuhi bentuk yang ini. Kira-kira yang mana tuh? Yang 221. kali 251. 251. Good. 251. 51. Oke, kenapa 251? Kan kita ubah gini ya. Yang B-nya Dua- kita tuh satuan atau puluhan. Sip. Oke, 251 kali 8, ini kan sama dengan 2008. 251, kalau kita pecah jadinya gimana? 200 Ditambah 50 tambah 1. Tambah 1. dikali. Satu. Nah, Dikali 8 ini Kali. kita kondisikan supaya memenuhi ini P tambah Q tambah R. Bener nggak? Nah, Ya. Benar. Nah, berarti di sini P-nya kira-kira berapa? Ini berarti 1, 2, 4. Biasanya. P-nya 2, 2, Q-nya 5, 1. R-nya 1. Berarti kan itu. Nah, berarti 2 tambah 5 tambah 1 Tambah 1. sama dengan 2008. Ya enggak? Ini kan 200. Itu kan bisa kita Oh, ubah iya. jadi 100 kali 2. Ditambah 205. 10 kali 5.
tambah 1. Terus nih ya udah 2 tambah 5 tambah 2 sama dengan 2008. 8. Heeh. Bentuknya udah mau ini belum? Ud- Udah ya. Berarti ini Udah. sebagai siapa? A. P, P. I, I. R. 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 Sama kan ini juga P, P, I, Q, I. R. L. R. Sesuai ya, P tambah Q tambah R. Jadi nilai Q-nya berapa? Jadi Jadi 5. iya betul. Nilai Q yang mungkin 5. dan 5. Begitu. Kalau ditanya nilai P-nya berapa? 2. 2. 2. Kalau ditanya nilai R? 1. 1. Oke, Satu. good. Nah, Kak, itu jawabannya. sebelumnya maaf, kalau misalnya yang di bawahnya 8 kan itu yang awalnya itu 2, 5, 1. Tapi yang di Oh bawah iya, 2, 5, 2 itu jadinya gimana? salah. Salah ketik. Oke. Maaf ya, makasih loh. Iya, kan karena 2 tambah 5 tambah 1 hasilnya 8 ya. Sesuai sama ini kan. Kalau 2 tambah 5 tambah Iya. 2 hasilnya jadinya 9 ya. 9. Good, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Iya. Saya Kak. Enggak, Kak. Nah, cukup. Lanjut. Iya. Lanjut. Nah, coba dicoba nih. Diberikan 5 angka. 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk menuliskan 5 digit A, B, C, D, E tanpa pengulangan. Jika M itu sama dengan A, B, C, tambah B, C, D, tambah C, D, E, maka nilai maksimal yang mungkin dari M adalah Oke, Chelsea puluhan ribu ya Kak? Enggak, nilai M-nya itu nanti maksimalnya akan ribuan, enggak nyampe puluhan ribu. Tapi kalau 5 digit ABC-nya, BCDE-nya nanti dia iya puluhan ribu karena ada 5 digit ya. Tapi nanti nilai M-nya nggak sampai puluhan ribu. Betul, karena kan M-nya tuh cuman iya 333 ya. Artinya kan ratusan tambah ratusan tambah ratusan. Nggak mungkin puluhan ribu ya, tapi kalau ribuan mungkin.
...1.296. Oke, hampir. Agak sedikit besar. Wih, tapi ada dua jawaban yang sama nih. Renan, 1.296. Aku lupa sih jawabannya. Tapi kalau nggak salah nggak nyampe deh. 1.308. 1.318. Kayaknya yang asal malah betul deh. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kalau teman-teman masih ada yang mau mencoba silakan ya. Kita coba. Nanti boleh diketik jawabannya. Oh, ini kebanyakan 1.296 ya. 69. Kebalik dikit. Oke, kita coba. Oke, sebetulnya di sini informasinya 5 angka 1, 2, 3 sampai 5 ya. Untuk menuliskan 5 digit A, B, C, D, E. Ini tuh sebenarnya bisa diabaikan ya. Artinya sebenarnya tanpa ada informasi ini, tanpa pengulangan, ini kita bisa tahu nih A, B, C, D, E. Artinya digitnya berbeda. Ya, kalau misalnya sama mah ditulisnya nanti A, B, C, D, A. Oh, berarti nanti yang digit satuan itu sama dengan digit puluhan ribu. Gitu. Terus ini kan tanpa pengulangan kan. Nah, jadi hanya penegasan aja. Kita fokus ke M-nya aja. Kita fokus ke M-nya. Oke. Kita coba jawab. Nah, M itu katanya kan A, B, C, D. A, B, C ditambah B, C, D ditambah C, D, E. Ya enggak? Oke, kalau kita gunakan konsep bilangan berbasis 10, ini kan berarti artinya gimana? 100A tambah 10B tambah C. Benar nggak? Ya. Kalau yang BCD 10 100B 100B tambah 10B 10C 10C B C tambah tambah D tambah D. Oke, kalau yang CDE 100C 100C tambah 10D tambah tambah E. E. Oke. Ya. Oke, sekarang coba kita tambahkan yang A sama yang A, yang B, B, C sama C. Nah, ini ada 100A aja ya, 100A. Oke, kalau B itu 100, 110, 110 aja. Kalau yang C 100, ini ada 11, 111. Kalau yang D 11D. Ini. Bener nggak? benar, Kak. Benar ya? Oke. Enggak. Betul. Sekarang ditanya nilai M-nya maksimal apa minimal? maksimal. 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 Oke. Maksimal. Nilai M-nya adalah maksimal. Dan A, B, C, D, E ini adalah angka-angka yang diambil dari 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak? Nah, kira-kira supaya dapat maksimal, maka siapa yang harus ditempatin nilainya adalah 5? C. C. Kenapa C-nya 5? Karena paling tinggi nilainya. Karena paling tinggi nilainya. Pengalinya ya. Pengalinya kan 111. Sedangkan yang lain pengalinya 100, ini 110, ini 11, ini 1. Berarti C yang ditempatin 5. Betul nggak? Terus Betul. kalau 4, siapa? Betul. Yang B. 4 yang B. 110. Yang B. Tuh. Kalau 100 kira-kira berapa? 3. 2 2. 2 3. 3. 3. 3 3. 3 3 ya. 3. Karena kan 100 ini terbesar ketiga. Kalau yang D 2. 2. 2 D 1 1. Oke, sehingga kalau kita masukin jadinya 100 kali 3 ditambah 110 kali 4 tambah 111 kali 5 tambah 11 kali 2 tambah 1. Jadinya 300 ditambah 400 440 tambah 500 555 tambah 22 2. tambah tambah 1 1.
sama dengan 300. 18. Wow. Oh iya, benar. benar ya. 5 tambah 2 tambah 1 8. 2 tambah 5 7 tambah 4 11. 1 ini 1 kan. 3 tambah 4. Benar gak? Iya benar ya. Sip. Nah kalau misalnya ditanyanya minimal, berarti kira-kira siapa yang dapat 1? Yang C. 5. Yang C. C. Iya, betul. Siapa yang dapat 5? E. C. Oke, sip. Good. Berarti paham ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Anissa betul. Rusmilawati betul. Oke, Kak, itu 111B tambah 110C dapat dari mana? 111B, 111. Kalau yang 111 itu yang C ya. Ini dapat dari mana? Oke, 111C itu kan dapat dari 100C ditambah 10C ditambah C. Ya enggak? 100 tambah 10, 110 tambah 1 jadi 111. Nah, ini 111C. Kalau 110B itu kan dari 100B ditambah 10B. Nggak ada nilai B lainnya. Maka jadinya 110B. Gitu. Kak, dapat 5, 4, 3. Itu dari mana yang hitungnya? Oke, itu dari penalaran atau logika ya. Di sini angkanya itu yang diberikan hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya enggak? Nah, dia kan mintanya nilainya maksimal. Di sini kita punya pengalih 100A, 110B, dan seterusnya. Nah, supaya jadi maksimal, kan di sini 5 paling besar. Artinya 5 ini kita tempatkan ke pengalih yang paling besar atau ke koefisien yang paling besar. Yaitu ada 111 yang paling besar. Maka 5 ini ditempatkan di sini. Maka diperoleh nanti C-nya adalah 5. Terus ini kan yang terbesar kedua kan adalah 110. Nah, sedangkan digit di sini, angka-angkanya yang paling terbesar kedua kan adalah 4. Maka 110 itu dipasang 4. Itu ya, B-nya jadinya 4. Dan seterusnya. Kayak gitu. Em, ini Intan ya, Kak, kalau soal kayak gitu polanya sama semua ya? Atau tergantung soal? Polanya kalau misalnya A, B, C, ya ini bisa diubah idenya. Nanti jadi 100A tambah 10B tambah C. Kalau misalnya A, B, C, D, berarti nanti 1000A ditambah 100B tambah 10C tambah D. Polanya akan selalu seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya ya tergantung soal. Ya. Tapi ide pertamanya adalah ke sana. Bilangan berbasis 10-nya itu. Kak, kalau misalnya soal yang kayak gini tuh ada cara cepatnya gitu nggak sih? Ini masuknya ke harus tegar ya. Jadi harus kayak gini. Nanti kalau mau cara cepat ada di ciri bilangan. Ciri bilangan habis dibagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita dicukupkan. Lanjut dulu aja ya. Nanti ada kok PR-nya, latihannya kalau mau nyoba soal yang serupa. Oke, ini terakhir ya. Kakak jawab pertanyaan dari Muhammad Evan. 100 dapat dari mana? 100 mana nih? 100 banyak ya? Nah, ini ya. Terus 3. Oke, eh, misal kita punya ini nih. CDE. Sesuai dengan konsep bilangan berbasis 10, C ini kan artinya seratusan ya. Yang ini nih. Nih ya. Kalau kita punya bilangan A, B, C, maka dapat ditulis 100A tambah 10B tambah C. Kenapa sih ini kayak gini? Karena gini, 638 itu tuh artinya 600 tambah 30 tambah 8. Gitu ya. Atau kalau kita tulis ini kan nanti jadinya 100 kali 6 tambah 10 kali 3 tambah 8.
Kayak itu. Nah, ini berlaku ke sini. CDE berarti 100C tambah 10D tambah E. Itu. Makanya di sini dapat 110. Oh, ini kurang tambah ya. Tambah E. Sama halnya yang lain ya. BCD ini tuh berarti 100B tambah 10C tambah D dan seterusnya. Berarti wajib dikali 100, betul. Kalau misalnya ini 3 digit CDE. Kalau misalnya A, B, C, D, E, berarti nanti ini jadinya 10.000 A ditambah 1000 B ditambah 100 C tambah 10 D tambah E. Kalau 3 ya jadi dari 100. Kalau 4 dari 1000. Kalau 5 dari 10.000. Oke ya. Buat yang baru join 111 tuh ya tinggal tambahin ya yang C-nya. Kan di sini C-nya ada 10C, ada C, ada 100. Ya, tambahin nanti jadi 111. Nah, oke, kita lanjut ya. Karena ini belum masuk materi inti, ini hanya pemanasan dan pengantar. Oke, kita break. Di sini ada sebuah quotes yang kakak kutip ya. Jadi gini katanya, memiliki IQ yang lebih tinggi itu artinya hanya 1 atau 2 langkah di depan. Namun 1000 langkah ke depannya itu ditentukan oleh ketekunan. Artinya apa? Artinya kalau yang udah pintar, kalau nggak tekun, ya udah hanya berhasil 1-2 langkah aja di depan. Itu bisa dibalap dengan yang lebih tekun, gitu ya. Dan artinya kalau udah punya kecerdasan, kalau nggak diasah itu sayang. Gitu. Tapi kalau misalnya yang belum punya, yang biasa-biasa aja, terus ditekunin, itu nanti akan menjadi luar biasa. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke materi ciri habis dibagi. Kayak ini akan cenderung lebih mudah ya. Tadi itu hanya pengenalan konsep dari bilangan berbasis 10. Oke, ciri habis dibagi. Semua bilangan, ya, misal bilangnya besar banget, katakanlah 3.400.070.000, wah terlalu besar. Katakanlah gini, 528.136. Itu kita nggak tahu tuh bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, bisa dibagi berapa aja itu kita nggak tahu. Nah, tapi kita bisa cari tahu dengan cepat. Oh, ini bilangan habis dibagi ini. Oh, ini bilangan habis dibagi ini gitu. Caranya apa? Caranya dengan ciri bilangan habis dibagi. Ini karena udah 2023, yang kakak jelasin yang sampai sini aja, sampai di tabel. Karena yang paling sering keluar nanti itu adalah kalau di SNBT ya, yang paling sering keluar itu adalah habis dibagi 3, 9, 4, 5, 4, 8. Kayak gitu. Yang paling sering keluar tuh ini. 3, 9, 4, 8. Tapi nggak menutup kemungkinan yang lainnya juga akan keluar. Kayak gitu. Oke, kita pelajari satu-satu. Ini kakak kelompokin berdasarkan ciri-ciri habis dibaginya. Kalau ciri suatu bilangan itu habis dibagi 2, 5, dan 10 itu cirinya apa? Oke. Kalau suatu bilangan dikatakan habis dibagi 2, itu kalau angka atau digit terakhirnya adalah 0 atau genap. Ya, kalau 0 atau genap, pasti habis dibagi 2. Nah, kalau angka terakhirnya itu 0 atau 5, maka pasti habis dibagi 5. Katakanlah misal kita punya 1, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 5. Nah, ini belakangnya 5 nih. Pasti habis dibagi 5. Kayak gitu. Kalau angka itu belakangnya 0, pasti habis dibagi 10. Itu ciri-cirinya. Ya, jadi kalau 2, 5, 10 itu lihatnya dari angka terakhirnya. Lihat dari angka terakhirnya nih. Oh, angka terakhirnya 5. Berarti dia habis dibagi 5. Gak akan habis dibagi 2. Dan juga gak akan habis dibagi 10. Kalau habis dibagi 10, angka terakhirnya harus 0. Nah, itu. Terus misal kita punya 5, 3, 2, 4, 6, 6, 6, 8. Nah, lihat digit terakhirnya. 8. 8 ini genap. Berarti pasti habis dibagi 2. Kayak gitu. Kalau misalnya 3, 3, 3, 4, 7, 9, 0. Nah, 0 ini kan termasuknya genap kan? 2 kali 0. Genap. Nah, ini artinya 0 ya, itu berarti nanti bisa dibagi 2. Bisa juga nggak dibagi 5. Bilangan ini 3.003.
3 juta ya. 3.334.790. Habis dibagi 5, karena digit terakhirnya 0. Habis juga dibagi 10, karena digit terakhirnya itu adalah 0. Oke. Jadi bilangannya berapapun, hanya lihat belakangnya aja untuk mengetahui apakah dia habis dibagi 2, 5, atau 10. Kayak gitu. Oke, ciri habis dibagi 4 dan 8. Kalau ciri habis dibagi 4 itu 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Katakanlah kita punya 128, yang kecil aja dulu. 28 habis nggak dibagi 4? Habis ya, habis dibagi 4. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 128 itu pasti habis dibagi Berapa? habis dibagi 4. 128 itu pasti habis dibagi 4. Kayak gitu. Jadi hanya dilihat digit terakhirnya aja. Terus contoh lain misal 3.430.424. Nah, jadi habis dibagi 4. Lihat 2 digit terakhirnya aja, 24. Habis nggak dibagi 4? Habis. Maka 30.424 itu pasti habis dibagi 4. Kayak gitu. Kalau misalnya ini belakangnya ganti 3, 23. Habis nggak dibagi 4? Nggak habis ya. 23 itu nggak akan bisa dibagi 4 gitu. 23 nih kalau dibagi 4 nanti sisanya 3. Nah, karena 23 itu nggak habis dibagi 4, maka 30.423 itu nggak akan bisa habis dibagi oleh 4. Kayak gitu. Nah, contoh lain. Kriteria habis dibagi 3, 9, dan 11. Oke, habis dibagi 3, itu artinya jumlah semua angka habis dibagi 3. Contoh, misal gini. em, Gimana ya? Aduh, dihapus. Ya, contoh di sini misal. Kita punya 1.318 deh, jawaban yang tadi. Nah, coba perhatikan jumlah semua angkanya. Berarti 1 tambah 3 tambah 1 tambah 8. Jumlahin. 9, 10, 13. Nah, 13 ini kan tidak habis dibagi 3. Maka artinya ini itu tidak habis dibagi 3. Kayak gitu. Kalau misal kita punya 2.163. Nah, ini kan artinya 2 tambah 1 tambah 6 tambah 3, hasilnya adalah 9, 12. Nah, 12 ini kan habis dibagi 3. Maka kesimpulannya 2.163 pasti habis dibagi 3. Kayak gitu. Sama halnya dengan habis dibagi 9 ya. Jumlahin digit-digit penyusunnya. Kalau dia habis dibagi 9, maka habis dibagi 9. Ya. Kalau setelah dijumlahin nih, dia bisa dibagi 9. Maka artinya bilangan tersebut habis dibagi 9. Nah, kalau yang 11, ya, kalau yang 11, itu katanya selisih angka-angka pada tempat ganjil dan genap merupakan pelipatan 11. Atau nanti hasilnya 0 ya, selisihnya. Misal gini, 121 deh yang gampang. Nah, ini kita katakan tempat ganjil. Ya, ini kan tempat pertama, ini tempat kedua, ini tempat ketiga, nilai tempatnya. Nah, tempat pertama dan tempat ketiga ini kan tempat ganjil. Tempat ganjilnya itu kan ada 1 dan 1. Tempat genapnya
itu hanya yang 2 di sini. Eh, yang menempati tempat puluhan ya, atau tempat kedua. Ini kan berarti hanya 2. Nah, ini jumlahin. 1 tambah 1, 2. Ini yang 2. Kemudian dikurangi. Kan selisih ya, dikurangin. 2 tambah 2, 2 kurang 2. Hasilnya 0. Nah, hasilnya 0. Artinya nanti 121 itu adalah habis dibagi 11. Karena hasilnya 0. 0 itu kelipatan 11 ya. 0 itu kelipatan berapapun. 0 itu bisa dikatakan kelipatan 3, bisa dikatakan kelipatan 8, bisa juga dikatakan kelipatan 11. Kayak gitu. Contoh lain, misal 1331. Nah, kita lihat nih, tempat ganjilnya angkanya tuh sama ya. 1 sama 3. Iya, kita bedain ya. 25 deh. Nah, tempat ganjilnya 1 dan 3. 3. Hasilnya 4. Tempat genapnya 2 sama 5 sama dengan 7. iya, 2 sama 5 sama dengan 7. Nah, ini kurang ini. 7 Jadinya kurang 4. Atau 4 kurang 7 boleh. 4 kurang 7 kan min 3 ya. Atau 7 kurang 4 juga sama 3. Nanti hasilnya sama. Simpulannya gini, 3 itu kan bukan kelipatan 11. Atau min 3 juga bukan kelipatan 11. Maka 1235 itu tidak akan habis dibagi oleh 11. Kayak gitu. Oke, singkat aja, kalau yang kriteria habis dibagi 6 dan 12 atau bilangan lainnya yang lebih besar, itu cirinya gini. Lihat KPK-nya ya. Cari 2 buah bilangan yang KPK-nya 6. Diperoleh 2 dan 3. 2 dan 3 itu KPK-nya adalah 6. Maka ciri bilangan itu habis dibagi 6 harus habis dibagi 2 dan juga harus habis dibagi 3. Gitu. Kalau 12, cari 2 buah bilangan yang KPK-nya 12. 4 dan 3. 4 dan 3 KPK-nya adalah 12. Maka ciri bilangan habis dibagi 12 adalah bilangan itu harus habis dibagi 3 dan juga harus habis dibagi 4. Nanti tinggal dicek pakai sifat keterbagian yang lainnya. Kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita ke konsep dulu. Diberikan A827156. Apakah A habis dibagi 2? A habis nggak dibagi 2? Habis. Habis. Ya. Kenapa? 6. Karena digit terakhirnya adalah Genap. Akhirnya genap. 3. Ini betul. Karena digit terakhirnya Genap. iya genap. 6 itu kan genap ya. Apakah habis dibagi 4? Iya, Habis. Habis. Iya. Kenapa? digit terakhirnya bisa dibagi 4. Karena 2 digit ya. Karena Iya, 56 Bagi habis dibagi 4. 4. Apakah habis dibagi 9? Enggak. Kita tambahin ya. 8 tambah 2 tambah 7 tambah 1 tambah 5 tambah 6. Berapa nih? Benar. 29. 29. 29. 29 ya. Berarti Enggak habis. enggak Tidak habis. habis. Tidak Betul. habis. Enggak. Enggak. Oke. Apakah habis dibagi 11? Nah, ini agak kerjaan ya. Coba kita cari genapnya dulu. Genapnya kan berarti 2 tambah 1 tambah 6 ya. 6. Ini sama dengan berapa tuh? 9. 9. Kalau ganjilnya Ya, habis Kak. 4 tambah 7 tambah Habis dibagi 11. 20 sama 9. 20. oke. Iya, sama dengan 20. Tidak. 20. 20.
Oh iya, betul 20 ya. Oke. Ini kan kalau genap kurang ganjil atau ganjil kurang genap ya. Iya. 11. Ini karena kakak tulisannya genap kurang ganjil artinya 9 kurang 11 ya. Hasilnya 9 kurang 20. Hasilnya min 11. Nah, min 11 kan kelipatan 11 ya. Iya, benar. Oke. Iya. Apakah habis dibagi 2/3? 2/3 itu berapa? 8. 8. 2/3 itu 8. Apakah 156 itu habis dibagi 8? Tidak. Tidak. Tidak ya, 160. Oh iya, betul. Tidak. Betul. Karena 156 tidak habis dibagi 8. Terakhir, apakah habis dibagi 6? Kan ciri habis dibagi 6, dia harus habis dibagi 2 dan juga harus habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 2, memenuhi. Ya. Iya. Nah, kita cek untuk habis dibagi 3. 8, tadi kan udah ya. Hasilnya adalah 11. 11 bisa nggak dibagi 3? Nggak. Hasilnya adalah 29 ya. Tadi Iya. kan dijinya dari jumlahin. 29 bisa nggak dibagi 3? Tidak. Enggak. Nggak bisa. Ya Nggak. udah, artinya dia Tidak habis tidak dibagi memenuhi, 6. tidak habis dibagi 6. Artinya 827.156 itu tidak habis dibagi 6. Paham? Paham, Pak. Paham. Paham, Kak. Kak. Oke. Sip. Oh iya, Kak, aku Oh, mau iya. nanya deh. Boleh. Kalau misalnya ada contohnya tuh angka berapa gitu. Terus misalnya kayak apakah bisa habis dibagi 8 sama 14. Terus kalau kita bisa menentukan 14 itunya gimana, Kak? KPK cari dua buah bilangan yang KPK-nya 14. Kira-kira berapa? 2 dan 7. 2 sama 7. 2 dan 7. Nah, berarti cek bilangan itu habis nggak dibagi 2. Bilangan itu habis nggak dibagi 7. Kalau kedua-duanya habis, artinya bilangan tersebut habis dibagi 14. Kalau salah satu aja nggak habis, nggak memenuhi syarat itu, artinya ya udah, bilangan itu nggak bisa dibagi 14. Oke. Kak, kalau yang dibagi 11 itu tadi gimana ya, Kak? Belum paham. Oke. Ya, siap. Kita ulang ya. Nih, misalnya gini. 8, 2, 7, 1, 5, 6. Nah, perhatikan. Ini kita kasih nama ya. Ini tempat pertama. Kalau dibaca dari kiri ya. Ini tempat, jadi deh, tempat ketiga. Ini tempat ke berapa ini? 5. Bener nggak? Benar, Kak? Bener ya. Nah, kalau Ya. ini kan tempat kedua, tempat keempat, tempat ke 6. 6. Nah, tempat genap itu yang mana aja? 2, 4, 4, sama 6. 6. Lihat nilainya. 1, 6. 2, 1, dan 6. Berarti kan 2 tambah 1 tambah Tambah 6. 6. Berapa tuh? 9. Nah, terus lihat tempat ganjil. Tempat 8. ganjil. 3, 5. 1, 3, dan 5 kan? Berarti 8, 7, 5. 5, 20. Karena yang diminta adalah selisihnya. Ya kan ya, kalau sifatnya kan selisihnya ya. Selisih angka-angka pada tempat ganjil dan genap itu kelipatan 11. Nah, hasilnya itu kelipatan 11. Ya udah, kita selisihin. Ya, kita ini ya, adu domba. Kita buat perselisihan antara mereka. Caranya diapain berarti? Dikurangi. Ya, selisih. Dikurang. 9 kurang 20. Atau gampangnya, angka besar kurang angka kecil. Itu aja ya. 20 kurang 11. 9. Saya 11. Oh, ternyata hasil selisihnya itu adalah 11. 11 kelipatan 11 bukan? Iya, Kak. Iya. Ya. Berarti 8, 2, 7, 1, 5, 6 habis dibagi 11. 11. Kasih, Kak. Oke. Oke. Kalau 0 tuh kelipatan 11 juga ya. 22,
3-3 dan seterusnya ya. Teman-teman tahu lah ya. Oke, contoh soal. Mangga, silakan dikerjakan. Oh, Mau. Oke, Rizky C. 2 dan 4. Salah. 4 habis dibagi 3 ya. Iya, nggak habis dibagi 3 ya. BK 1 dan 3. Oke. Yang lain sepakat sama jawabannya Muhammad, Evan, atau sepakat dengan Rizky, tapi Rizky tadi ini dirawat. Zahira B, Zahra B, Yona B, B. Oke, sip. Jawabannya B ya. Oke, sebenarnya kalau kayak gini teman-teman nggak usah hitung satu-satu ya. Iya bener, B. Iya, benar B. Kita lihat habis dibagi 2. Ini ciri paling gampang. Tinggal lihat angka belakangnya. Habis ya, Betul. karena angka belakangnya bilang. Betul nggak? Oke, kira-kira yang ada 1 itu kan cuma antara A sama B. Iya. Benar nggak ya? Antara A sama B. Itu yang lainnya kan nggak ada 1, berarti nggak usah dihitung. Ya udah, berarti kita cari aja salah satu, mau cari yang 2 atau yang 3. Yang 3 aja ya. Yang 3 kan berarti tempat genap. Tempat genap. Ya, ini tempat genapnya dulu deh. Genapnya kan berarti 2, 4, 6, 4. 4 ganjilnya 1, 1, 3, 5, 7. 5, 7. Hasilnya berapa nih? 16, 16. Ini 16, 15. 16. Selisihnya 0. Oh, berarti Lipatan. ya. Oke. Sebenarnya kalau 1 dan 3 benar, kita ceknya 2 ya. Harusnya tadi yang kita pilih 2. Oke. Kalau cara bilangan itu habis dibagi 7 apa enggak, itu tuh panjang banget sebetulnya. Kalau angkanya besar. Kalau angkanya besar tuh panjang banget. Kita lihat. Ini kan katanya selisih angka satuannya dan kalikan 2. Kemudian kurangi bilangan yang tersisa. Jika bilangan itu habis dibagi 7, maka seluruh bilangan itu habis dibagi 7. Oke, kita lihat ya. Sisihkan angka satuannya, kalikan 2. Oke, kakak tuh biasanya gini. Satuannya. Kalau mah pemikirnya gini Kak, kalau misalnya ya nomor 1 benar, pasti nomor 3 juga benar. Tapi Iya. dicek dulu karena di situ opsinya ada 1, 2, 3. Nah, berduanya salah, berarti jawabannya 1 dan 3. Aku paling cara cepatnya gitu. Oh, cakep tuh. Ini kan 4-nya ya. Soalnya kalau misalnya 2 itu pasti temennya sama 2 dan 4. Iya. Iya. Oke. Boleh sih. Tapi mau dicek nggak ini habis dibagi 7 atau enggak? mau Kak. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Oke. Caranya gini, ini panjang banget. Caranya sisihkan angka terakhir, yaitu 4, kemudian kalikan dengan 2. Berapa tuh? 8. 8. Nah, kemudian kurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 7 dikurang 8. Berapa? 6, 7, 2, 3, 4, Itu 5. Ini 5. salah ya? 4, 5, 6, 7, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 5. 7, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Iya. 5, 5. Nah, itu tuh nanti kita masih belum tahu kan dia habis dibagi 7 atau enggak. Benar nggak? Kita masih Iya. belum tahu dia habis Benar, dibagi Kak. 7 apa enggak, karena angkanya masih terlalu besar. Ya Nah, nggak? Nah, itu dikurangi lagi.
Ini kali 2, kan hasilnya 8. Ya. Nanti kan 8 taruh sini aja, yang enak. Oke. Nanti kan dikurangin. Ya. Dikurangin ini kan 9. Ini kan 5, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Ya. ini kan kita masih nggak tahu nih, dia habis dibagi 11 apa enggak. Lakukan hal yang sama. Ini kali 2. Hasilnya berapa? 18. 18. Kurangi. Kayak gitu. Itu ciri habis dibagi 7 ya. Nah, makanya saran kakak ya, kalau misalnya ada bilangan habis dibagi 7, ya udah coba manual aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Apakah habis dibagi 7 apa enggak? Kayak gitu. Dicoba bagi 7. Habis nggak? Oh, kalau habis ya udah. Kalau enggak ya udah. Gitu. Karena caranya lumayan panjang kalau angkanya besar ya. Gitu ya. Oke, nanti silakan dicoba aja ya. Khawatir kita ini. Nah, coba lagi. B, 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 BH. B, B. B. Oke, sip. Good. Saya percaya aja ya sama kalian ya. B. Iya, karena yang 2 gampang ya. 2 tambah 3, 10. 10 nggak bisa begitu. Iya, sip. Oke, good. Nah, coba kalau yang ini gimana? Mau langsung bahas atau coba kerjain dulu? Coba kerjain. Coba kerjain, monggo. Nunggu dibahas Kak, baru nemu soal gini soalnya. Bahas aja Kak, Bang. Bahas langsung. Ya. 9, oke, udah ada yang bahas. Good. Ayo, 9 apa 0? 9 apa 0? Ayo, kok bisa 9 kok bisa 0 ya? Oke. Apa ciri bilangan habis dibagi 9? Kalau di jumlah Jumlah hasil. Habis dibagi 9. 9. bagi 9. Oke, ini coba kita jumlahin kan. Berarti kan 4 tambah 6 tambah A tambah 8. Kan. Jadinya berapa tuh? 18 tambah A, Kak. 18 tambah A. Oke, 18 tambah A. Ini supaya jadi bisa dibagi 9. Kira-kira A-nya berapa? 9. Ada 2 kemungkinan. Bisa 0, bisa 9. Betul. A-nya bisa 0 atau Bisa A-nya bisa 9. 9. Ya kan ya? Kalau misalnya A-nya 0 kan nanti jadinya 18. Iya. Bisa dibagi 9. A-nya 9. Jadinya 27. Bisa juga dibagi 9. 9. Oke. Terus gimana? 9. Ke soal. Maksimal. Betul. Angka terbesar ya? Angka terbesar. Angka terbesar yang mewakili A. Yang besar siapa? 9 apa 0? 9. Iya, maka angka terbesar A yang mewakili ya, yang mewakili adalah 9. Kak, kalau aku caranya dimutasi bener gak? Kayak misalnya A-nya tuh dikedepanin gitu. Hanya dikedepanin terus, Sama dengan 8 dikurangi 9 gitu. Gimana? hanya dikedepanin. Hanya dikedepanin. Dikedepanin jadi gimana? Tadi siapa? Penasaran nih. Hanya dikedepanin gimana?
Coba bisa dijelasin lagi nggak? A-nya di kedepanin. Ya, kalau hasilnya benar biasanya benar ya. A-nya sama dengan 18 kurang 9. Ini aku yang jawab. Aku tuh caranya kan tadi si itunya tuh 18 ditambah A sama dengan 9. Nah, aku Oh, bisa. di 18 minus 9 jadi hasilnya 9 gitu. Sip, bisa. Good. Thank you, Kak. Cuman kalau kayak gitu nanti harus teliti ya. Ini kan kelipatan 9. Artinya bilangan itu habis dibagi 9. Benar nggak? Kalau kelipatan 9 artinya bilangan itu habis dibagi 9. Nah, Iya. pertanyaannya, 0 habis nggak dibagi 9? Habis. Karena 0 dibagi 9, 0. Hasilnya Nol. tidak koma. Kalau hasilnya koma, itu dikatakan tidak habis. Tapi kalau hasilnya tidak koma, maka dikatakan habis. Nah, kayak gitu juga harus mikir. Berarti kan gini, 18 tambah A, supaya habis dibagi 9, itu kemungkinannya ada 2. 18 tambah A itu sama dengan 9, atau 18 tambah A sama dengan 0. Kayak enggak? Atau, iya, kayak gitu. Sama dengan 0. Nanti dari A-nya min 18 ya kalau di sini. Iya, gitu. Sebenarnya gini ya, salah lagi konsepnya. Gini, kalau mau ya, kalau mau tuh kemungkinannya misalnya kalau 18 A tambah dengan 9, ini kan berarti A-nya sama dengan 9 kurang 18, benar nggak? A-nya sama Ya, dengan min 9, 9. benar nggak? Min 9 ini habis dibagi 9, tapi kan perhatikan ya, kalau ini kan digit tuh nggak bisa negatif, karena nggak ada angkanya gini, 4.600 negatif 98, nggak Ya, ada kan? Gitu. Nah, kalau mau benernya itu sebenarnya bukan sama dengan 9, karena gini, dia itu kalau mau benernya ya, ini hati-hati aja ya, khawatirnya tadi itu kebetulan. Kalau mau benernya tuh gini, 18A tambah 18 tambah A sama dengan 9 itu hasilnya harus berapa? Supaya bisa dibagi 9. Hasilnya ya harus 18 itu sendiri, atau yang mendekati kan 18 tambah A-nya itu sama dengan 27. Selain ini kan nggak bisa. Nggak mungkin nanti 18 tambah A itu sama dengan 36. Nggak mungkin ya. Karena kan A-nya maksimal sampai 9. Eh, gitu sih ya buat jawaban apa. Khawatir salah. Oke, balik lagi deh. Paham ya? paham. Nah, Paham, Kak. Paham. oke. Ini jangan dibahas dulu. Karena gini ya. Karena soal UTBK itu kayak gini. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6.000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 akan bersisa 1, maka nilai A adalah. Nah, kita pelajari yang ini ya. Diberikan bilangan 5 angka. 5C028 yang kurang dari 5.900. Jika bilangan tersebut dibagi oleh 9 akan bersisa 3, maka nilai C yang memenuhi adalah kayak gini. Sifat unik dari ciri-ciri habis dibagi, itu kita bisa tahu juga sisanya berapa. Kita bisa kondisikan sisanya berapa. Contohnya gini, misal kita punya 5C028. Kalau mau tahu habis dibagi 9, itu kan artinya 5 tambah C tambah 0 tambah 2 tambah 8, itu kan harus kelipatan 9 ya. Benar nggak? Ini kita jumlahin dulu ya, jadinya berapa? 15 tambah C, ya kan? 15 tambah C. Oke, supaya ya, supaya 5C028 itu habis dibagi 9, maka nilai C-nya berapa? 3. Tiga. Ya, supaya jadi 8
11. 11. Gitu. Maka nilai C-nya adalah 3. Supaya nanti 15 tambah C hasilnya kan 15 tambah 3 hasilnya 18. Gitu. Nah, ini bisa ditambahin. Kan C-nya 3. Ya. Kalau misalnya C-nya 4, maka 15 tambah C-nya jadi berapa? 16. 18 tambah 1. 15. Benar nggak? 19. 19 itu kan 18 tambah 1. Artinya nanti pasti bilangan itu akan bersisa 1. Oh Itu. iya. Ini sisanya. Itu. Ya. Nah, kalau misalnya C-nya 5, berarti kan 15 tambah C itu kan sama dengan 18 tambah 2. Ini sisanya. Nah, berarti supaya sisanya 3 gimana? 6. C-nya 6. C-nya 6 supaya jadinya 15 tambah 6 sama dengan kan nanti 21. 21 kan 18 tambah 3. Ini akan menjadi sisa. Sehingga C yang memenuhinya adalah 3. 6, Kak. Oh iya, betul. 6. Iya, C-nya yang 6 ya. C-nya yang ini. Astagfirullah. Siap, makasih ya. C-nya yang ini ya. Sip, silakan dipahami betul ya, C-nya 6. Kalau nggak percaya coba aja cek pakai kalkulator. Kak, aku mau nanya deh, kenapa bisa jadi 18? Harus 18. Oke, kenapa kita patokannya 18? Karena kan ini kan 15 tambah C ya. Supaya bisa dibagi 9, Ya, maka 15 tambah C harus berapa? 3 dong. 3. 15 tambah C harus sama dengan 3. 15 tambah 18. 3. Iya, 15 tambah C harus sama dengan 18. Supaya habis dibagi 9. Gitu. Oh iya. Nangkep nggak? Supaya bisa dibagi 9, maka 15 ditambah C harus 18. Selain 18, ada lagi nggak? 27. 27. Betul. 27. Cuman yang jadi masalahnya 15 bisa nggak C-nya berapa supaya hasilnya 27? Bis 12. 7. Oh, nanti ngelebihin 5.900 ya, Kak? Betul. Nanti melebihi 5.900. Supaya jadi 27. Berarti kan C-nya berapa? 12. 12. 12. Iya, C-nya 12. Lagian kan digit kan paling besarnya 9 ya. Nggak Iya. bisa 12. Kalau 12 nanti jatuhnya C-nya misal 12 nih. Berarti jadinya berapa? 512. 028. Bukan bilangan 5 digit lagi. Bilangan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jauh. Jauh dari 5.900. Kayak gitu. Itulah kenapa harus 18. Paham? Paham, Kak. Ada yang mau tanyain lagi? Lanjut. Ya, gimana? Lanjut, katanya lanjut. Oh, lanjut. Oke, terakhir. Silakan. Kerjain. Iya, jawabannya 3 ya. Cepet banget. Terus 3 habis dapat 3. Beres. Selesai. Nah, ini ada oleh-oleh. Oleh-oleh ini beda sama penugasan ya. Ini kalau mau dikerjain silakan. Kalau enggak jadi masalah. Kalau penugasan sebisa mungkin dikerjakan supaya dapat poin. Tapi ini untuk latihan dong, tentu. Oke.
beres itu. Nanti iya oleh-oleh ya Naomi. Suka kan teman-teman kalau Suka, pergi kemana-mana dikasih oleh-oleh suka kan? suka banget. Suka banget. Terpaksa apa ikhlas? Apa? Masya Allah. Oke, mungkin segitu ya. Insya Allah. Oke, dicukupkan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Kak Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Kak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya, wabarakatuh. Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak Kak. Dandi. Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Arigato. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya Makasih, sebelumnya Pak. kepada Arigato, Kak arigato. Dandi yang udah memberikan pematerian yang sangat luar biasa dan juga begitu kece. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Oke, mungkin kita masuk ya teman-teman ke sesi terakhir, yaitu aku akan share link presensi. Jadi teman-teman di sini diharapkan bisa ngisi ya, karena ini tuh salah satu juga poin gitu ya nantinya. Oke, aku share link presensi di kolom chat. Teman-teman, aku bisa kasih waktu buat isi ya. Baik. Oke, silakan teman-teman diisi dulu. Nanti kita di akhir juga bakal ada foto bersama dokumentasi ya. Silakan teman-teman. Ini. Nah, di situ di Google Form terdapat isian ya, bukti ikut challenge story. Jadi teman-teman, itu nggak wajib ya teman-teman. Tapi semisalkan kalian pengen dapat poin lebih, bisa SS ya, bukti teman-teman bikin SG di Instagramnya masing-masing gitu. Oke. Kak, isinya bisa sebentar nggak? Mau editingnya dulu untuk bikin SG. Oh iya, boleh nggak apa-apa. Apa Atau tuh? Share screen. mau bikin SG dulu? Ya, Baru isi absennya. Nggak apa-apa kan? iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke lah. Oke. Oke, teman-teman ya. Eh, udah pada isi belum nih sensinya? Atau mungkin setelah ini mungkin teman-teman juga masih bisa isi kok. Jadi nanti teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nanti bakal diberi waktu juga. Oke. Yaudah, sambil teman-teman ngisi presensi gitu ya, ataupun lagi bikin SG gitu ya, gak apa-apa. Kita mungkin coba eh, ini ya, sesi dokumentasi dulu. Oke, teman-teman bisa on cam nih. Ayo, kita foto bersama sebagai bukti kehadiran teman-teman semua. Oke, mungkin aku minta tolong ya buat teman-teman dari dokumentasi ya, bisa screenshot nih. Ini spotlight